sumur ya ini. Sumurnya itu di sekitar sini atau di mana Bapak? Oh di belakang ya? Oh. Ini masih keluarga. Aus ya? Enak. Berkah dari pohon sauk buahnya ini. Sedangkan anak yang lagi sakit mengambil pohon ini dengan berkahnya wasilah dengan atas izin Allah. Niatnya bukan wasilah karena buah, karena wasilah karena Allah, wasilah karena mimpi. Dengan wasilahnya buah ini alhamdulillah dimakannya buah ke anaknya sembuh. Yang mana air itu mungkin bisa jadi dinikmatin yang tadinya mungkin bukan buat haus aja bang. Ya mungkin apa? Ada kebaikan, mungkin karoma kebaikan dari seseorang yang dimakamkan tadi, kumpi tadi, sehingga mendatangkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Barat, kembali lagi malam ini ya bersama saya Yola dan juga Surya. Nah jadi pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke salah satu kampung, ya kan kampung, ke salah satu tempat juga yang mungkin sahabat sudah familiar dengan tempat ini ya. Mungkin nanti di video kita. Jadi udah familiar ya pastinya ya. Jadi pada kesempatan kali kita berada di mana nih Bang Arifah? Di salah satu kampung, nama kampungnya itu Kaliabang Dukuh. Kaliabang Dukuh. Nah, jadi pastinya sahabat udah tahu dong kita lagi ada di mana di belakang ini. Sudah saya jelaskan juga. Nah, jadi pada malam hari ini kita kembali lagi ke sini untuk berkesempatan Untuk menguak ya, untuk mengeksplor lebih lanjut nih katanya dari salah satu warga. Satu warga kemarin tuh ada yang ngobrol. Pas kita pulang dipanggil dipanggil katanya ada satu tempat yang belum tereksplor oleh kita. Betul, dan katanya tuh sangat menarik banget untuk dieksplor. Nah, apa aja? Penasaran kan? Penasaran banget. Nah, tapi sebelum lanjut, kita kedatangan warga setempat juga yang pastinya akan membantu kita untuk mengeksplor tempat ini lebih lanjut. Nah, menemani kita juga. Betul. Untuk tahu tempatnya di mana sih. Misalnya kita pas pulang itu dipanggil katanya salah satu tempat yang belum dieksplor itu. Belum maksudnya gini, masih belum ya, belum terlalu terekspos dari kita ya mungkin. Ya oke, jadi ini sahabat Warawiriwati juga udah pada penasaran siapa sih warganya, siapa sih orangnya. Kita panggil aja langsung aja kali ya. Silakan Bapak. Boleh Bapak, silakan. Nah, silakan Bapak di tengah. Nah, sebelum berlanjut ya, mungkin boleh diperkenalkan sedikit nih bapak-bapak nih, mungkin di sini diperkenalkan dulu kepada sahabat Warawiriwati nih, dengan siapa, tempat tinggalnya di mana, gitu. Mungkin Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansur. Saya di sini sebagai warga Kampung Kaliabang Dukuh. Ya, dengan ini saya juga memberi bagian dari apa yang ada di kampung ini dan perihalnya yang beberapa memang dalam liputan memang belum terlalu diekspor ya. Bapak Mansur. Iya. Bapak Mansur. Ini sebelahnya siapa ya? Saya ini namanya Alwi. Saya dari kampung Blok Macan. Dari sini jauh nggak itu Bapak? Cuman 10 menit ya. Oke. Saya sering ke sini. Iya, saya ini penziarah. Penziarah, Masya Allah. Ini Bapak Ali dan juga Bapak Mansur. Nah, ini kebetulan ada beberapa warga di sini yang akan mungkin membantu kita untuk ekspor ke tempatnya ya. Nah, mungkin sedikit cerita nih Bapak, apa sih hal yang menarik dari tempat ini? Ya, menurut Bapak sendiri gitu. Menurut saya mungkin dari air ya, aroma dari ini. Cuman kan kembali lagi kepada manusianya. Memang keberkahan karena milik Allah. Kembali lagi.
Ada ya mungkin saya juga beberapa yang pernah udah terjadi ya dari karomanya air. Ya hidayah mungkin ya. Ya orang tua juga dalam keadaan baik dalam penyakitnya atas izin Allah mungkin. Dari Sohibul Makam itu. Ini kembali lagi ke manusianya gitu. Nah untuk Bapak Awi, mungkin sedikit cerita nih Bapak. Tempat ini Dengan tempat ini gitu. yang saya rasain sih alhamdulillah berkahnya yang di kuburan sini tuh alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang datang sini membawa berkah, sebagian berkah semua. Salah satu contoh keberkahannya itu apa Bapak? Menurut Bapak yang sendiri yang mungkin Bapak alami Dengan gitu. wasilahnya atas izin Allah, wasilah dari airnya, dari segala macam, alhamdulillah ada yang orang sakit dengan wasilah dengan atas izin Allah sembuh karena Allah. Masya Allah. Nah mungkin itu sedikit cerita ya. Tapi kalau untuk tempat airnya sendiri tuh di mana sih Bapak ya? Ya boleh saya nanti saya boleh. tunjukin. Boleh langsung. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke lokasinya ya. Karena benar Bang. Dari mana kita mau pulang dipanggil ini. Iya, dapat cerita menarik ternyata di balik itu semua. Iya, betul sekali. Penasaran kan? Penasaran. Buat warga Jawa. Pasti juga penasaran. Nah mungkin Bapak langsung dan juga Bapak Awi mungkin boleh diantarkan. Diizinkan Iya. untuk masuk ke yang tempat Tempatnya, lokasinya diantarkan lah ya. Oke, let's go. Oh ternyata di belakang. Udah lihat ya? Oh iya, ternyata di belakang makam yang kemarin. Nah, sahabat air buat media penyembuhan. Oh di sini ya? Oh, Jadi di sebelah sini. tempat Memang atas izin Allah mungkin ya. Dari Nah, ini kira-kira ini dibuka untuk umum atau hanya khusus untuk peziarah? enggak umum. Dibuka umum. Masya Allah. banyak dari sekitar atau mengambil air ini. Ada beberapa warga itu mengambil air ini ada. Boleh diceritain Buat- aja ini airnya mukjizatnya apa sih? Iya. Ke rumahnya. Pernah yang dialamin dia penyakit udah lama, dia memohon pada yang maha kuasa lewat dari Sohibul Makam dan tentara air, Allah angkat penyakitnya karena memang atas izin Allah. Iya. Air itu ibarat kata kayak media Media Nah, penyambungnya. penyambung kan. Kalau kita berobat dokter kan medianya obat, ini kan atas izin Allah mungkin medianya air kan. Mungkin boleh dibuka nggak sih airnya? Masih sedikit diperlihatkan gitu Bapak? Ya, seperti ini airnya. Apakah mau nyobain rasanya? Kemarin kan waktu sebenarnya sedikit cerita kemarin tuh sempat wudhu juga dari di sini ya. Itu airnya masya Allah luar biasa Boleh dingin. nyobain Boleh. pakai ini nggak apa-apa. Ini air. Dingin banget kayak air-air gimana ya? Dingin banget iya. Diminum Betul. juga nggak sakit perut. Nah, ini tuh dari sumur ya. Bu? Iya. Sumurnya tuh di sekitar sini atau di mana Bapak? Oh di belakang ya? Dari sumur yang masih keluarga juga lah. Ini masih keluarga. Aus ya? Enak. Keren. Keren. Kalau sekiranya sumbernya ditunjukin tuh kelihatan nggak Bapak dari sini? Nggak kelihatan sih, paling arah pipanya aja. Arah pipanya aja dari rumah. sumur. Kalau lokasi sumurnya itu Iya di belakang ya. Di rumah warga sih. Oh, di Cuma rumah ngalur warga. pipanya ke sini. Cuman ini pun berbeda dari rasa yang di sini sama yang di rumah nggak sama. Oh. Walaupun keren. sumbernya dari sana, tapi
keluarnya dari sini berbeda. Dari input keterangan dari warga. Beda ya? Rasanya kayak air pegunungan. Turun mungkin boleh Bang. Maksudnya Dingin banget ya? dingin, Heeh. bikin seger. Masya Allah. Nah, jadi ini tuh ternyata sumber air dari sumur ya ternyata ya. Iya. Biasanya tuh ternyata sumber air dari sumur, tapi menurut keterangan keluarga atau Pak Mangsul, rasa air dari sini dan juga rasa air dari tempat lain, Sumbernya ya, Sumbernya. tapi meskipun Sumbernya dalam satu sumber, maksudnya sumbernya Iya. sama, itu artinya berbeda, rasanya. rasanya berbeda. Dan aromanya juga berbeda. Masya Allah. Iya. Nah, ini kan baru cerita pertama. Ya. Ini kan air nih. Tapi tadi aku dengar-dengar juga ada salah satu cerita lagi nih, Bapak. Ini tentang apa itu? Ya, Dari sini. mungkin aku jelasin tentang masalah pohon sawo. Oh, pohon sawo. Ada. Ada apa itu dengan pohon sawo? Ya alhamdulillah ini kan di belakang kita ini ada pohon sawo ya. Mm-mm. Oh, yang ini ya? Iya. Oke, mungkin Ini. kita agak ke sini mungkin ya. Subhanallah. Ya, wow. Ini pohon sawo. Ini pohon sawo. Iya, ini seperti pohon sawo. Subhanallah. Kakak lihat bentuknya, Kak. Kenapa? Wow, ya, ini kalau saya lihat sekilas sih bentuknya kayak lafal Allah ya, benar ya? Benar ya? Iya ya, Bapak ya. Masya Masya Allah. Ini kayak lafal Mirip ya? Allah, iya benar. Hampir ya. Masya Allah. Subhanallah ya. Keren. Ini kayak nih. Iya, Dan langsung iya betul. benarnya. Aku pengen nanya nih Kakak, salah satu keunikan atau karomah atau mungkin ya cerita Dari pohon warga sawo ini dari apa pohon sih? sawo ini tuh apa sih? Alhamdulillah setahu saya sebagai penziarah makam ini, yang saya tahu dari penziarah yang lainnya, berkah dari pohon sawo buahnya ini, sedangkan anak yang lagi sakit mengambil pohon ini dengan berkahnya wasilah dengan atas izin Allah. Niatnya ya. Niatnya bukan wasilah karena buah, karena wasilah karena Allah, wasilah karena Iya. kunti. Oh, dengan wasilahnya buah ini alhamdulillah dimakannya buah ke anaknya sembuh. Wasilah dari Allah dengan wasilah dari Sahibul Magom. Tapi bang, buahnya emang lebat banget bang ya. Iya. Iya. Hari ini kan bukan waktunya musim sawo ya, Bang, ya harusnya. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini masih sedikit. Biasanya lebih banyak lagi. Ini buahnya ada musim nggak sih Bapak untuk berbuahnya atau emang Alhamdulillah ini buah. Iya, alhamdulillah terus. ini benar? Iya, Masya Nggak Allah. ada kata Berarti musim. nggak ada musim ya? Alhamdulillah. Ini masih sedikit ini. Masih sedikit. Iya. Biasanya lebih banyak lagi. Yang di apa namanya diceritakan bisa menyembuhkan Orang yang sakit. Orang yang sakit tapi atas izin Dengan Allah ya, berkahnya, dengan atas izin berkahnya Allah. atas izin Allahnya. rohani. Betul. Nah, tapi ini pohonnya beda nggak sih Bapak dengan pohon-pohon sawo lainnya? Beda. Maksudnya enggak, maksudnya untuk jenisnya, varietasnya atau gimana tuh beda nggak sih sama pohon lainnya? Kalau ini sih kalau yang saya tahu ya, Mm-mm. saya kan pernah ngeliat pohon sawo ini ada kayaknya agak besar pohon buahnya ya. Buahnya agak besar. Kalau dilihat kayak seperti kentang ya. Iya. Tapi kalau rasanya nih, penasaran nih rasanya yang udah pernah nyoba nih sama nggak sih Gimana? kayak sawo-sawo Sama. lainnya? Sama. Iya. Sama. Jadi pohonnya tuh sama dengan pohon-pohon sawo lainnya ya. Berarti- maksudnya ya nyobain buah ini Mm-mm. gitu. Ada rasa yang mungkin tersendiri gitu Mm-mm. waktu sakit ngerasain tuh ngambil buah ini. Kalau itu kan bahasanya saya tahu dari penziarah. Iya. Kalau mungkin soal rasa kembali ke masing-masing yang penziarahnya yang merupakan Oh. buah sawo ini. Tapi bapak sendiri Pernah enggak, maksudnya Bapak lu sendiri pernah dengar nggak sih kayak peziarah masuk waktu nyoba, waktu lagi sakit nih nyoba, kok ini rasanya manis banget ya, oh ini rasanya kok kayak kurma ya gitu, pernah nggak sih dengar kayak begitu? Kalau ini sih rasa sama dengan sawo-sawo yang biasanya Oh, ya. sama ya? Sama. Berarti secara umum umum ya, jadi secara umum sebenarnya ini varietasnya nggak jauh beda sama Iya. kayak sawo umumnya ya, tapi kembali Dengan lagi berkahnya. dengan berkahnya, dan Wasilah Masya kita, Allah. wasilahnya. dengan wasilahnya tuh ternyata ada karena dan ini berarti ya, emang buahnya nggak berhenti Betul. Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Enggak ada musim. Ini udah berapa lama Ini kan Bapak udah usianya? dari musim kemarau musim hujan Heeh. tapi buahnya tetap masih lebat aja gitu.
Biasanya kalau musim hujan, sawo itu kan cenderung busuk ya. Iya. Iya, kalau musim hujan biasanya Oh, busuk. busuk. Iya, meskipun dia udah masih kecil gitu, kadang busuk soalnya Di pohonnya itu. di pohonnya. Karena dulu saya juga pernah nanam pohon sawo gitu, terus jadi rumah. Pengalaman. Pengalaman. Pohonnya udah lebat banget. Saya jadi waktu hujan langsung hancur semua. Saya takjub untuk dari pohon sawo ini. Jangan dihalangin dong, nggak siapa tahu. Sahabat nih. Yang bikin penasaran bentuknya itu subhanallah. Ini usia pohon sawo itu kalau yang Bapak tahu udah berapa lama ya? Kalau berapa lamanya saya kurang tahu, tapi memang ini tadinya juga dari ya sejenis pohon sawo yang dipot. Masih bibit. Dari kecil. Dari bibit ya. Sampai sebesar ini. Udah lama berarti ya Bapak? 10 Udah, tahun ada udah. kali? Ya bisa kemungkinan seperti itu. Padahal juga ini udah banyak yang di ini juga sama musang, di sini juga kadang ada musang liar. Padahal tapi buahnya masih banyak. Buahnya nggak habis ya? Enggak. Ini pohonnya ditanam, maksudnya nanam sendiri atau emang ada yang nanam atau Memang tadinya ada yang nanam. Karena mungkin ini juga makam keluarga juga masih ya. keluarga Masih keluarga besar. mungkin yang nanam, sahabat. Nah, jadi Atas izin Allah juga. betul. Sawo ini bisa ya atas izin Allah ini. Iya. Allah alam ya. Ini bisa menyembuhkan Terdapat karomah. dan bijinya itu kadang bisa menyembuhkan karyawan ya. Iya. Mungkin juga dari mana? Ada salah satu warga. Oh, yang ngomong juga ya. Manisnya juga beda kadang. Oh iya, katanya. Saya Nah, pernah ini- ngerasain ini. juga, pernah ngerasain manisnya juga Enggak. ya lumayan. Maksud saya tuh ini mau nanya nih, sawo ini tuh rasanya tuh beda nggak sama kayak sawo lainnya? Yang manisnya ada. Ini bisa nggak sih nyobain? Kalau yang mateng sih nggak ada Oh, sih nggak ya, ada yang cuma mateng memang masih ya? mentah. Kadang ya kita taruh aja di inian di kain atau di apa nanti Oh. matang Imbu, sendiri. saya kira Di imbu lah Imbu. bahasa kampung orang bilang gitu. Bahasa Bekasinya imbu. Imbu itu apa dimatangin Iya, ya. iya. Itu pun Ada manisnya rasanya. juga nggak berubah. Rasanya Saya banget gak bisa nyobain rasa sawonya ya, tapi mungkin kalau sahabat penasaran, mungkin boleh datang ke sini. Sekalian nyobain sawonya, sekalian nyobain airnya. Tapi ya pastinya ke sini harus punya niatan untuk yang baik. yang baik lah ya. Karena ke sini tuh masya Allah banget barokahnya, insya Allah ya. Iya Pak ya. Memang kampung Luku ini memang memiliki keunikan yang benar-benar signifikan. Iya, jadi ada makanan, ada minumannya. Wah, masya Allah. Jadi nggak keren. takut kehausan, nggak takut Kelaparan. Alhamdulillah, iya. ziarah yang jauh ke sini. Ini di belakangnya ada apa itu? Oh, ini makam Ini masih makam keluarga. keluarga yang sekarang kalau nggak salah kemarin sempat kita ngobrol juga sama salah satu keluarganya. Waktu itu kolamnya. Iya, Kolam ya? kolam itu baru. Jadi semisal kalau ada warga atau siapapun yang mau ke sini nih, semisal Pak untuk ziarahnya tuh hubungi siapa sih? Kalau untuk ketemunya sama ziarah gitu Ini dari keluarga besar ya. dari keluarga Kalau besar. saya penjara mungkin dari keluarga besar. Kalau lu sendiri kalau kesini tuh ziarahnya tuh nemuin siapa dulu? Izinnya apa ketemunya gitu? Kalau saya sih wasilah Bapak Marhadi atau Bang Raden diajak ziarah ke sini. Kalau saya, kalau yang lain mungkin wasilah dari keluarga besar ya. Kalau saya Enggak enak bingung kok di sini. Nah, jadi ini sedikit cerita keunikan yang mungkin belum sempat kita eksplor ya sahabat. Jadi mulai dari airnya ada juga pohon sawo yang mungkin kemarin sempat kita lewatin tapi sedikit terlupakan karena kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, karena kita nggak tahu. Aku pikir itu airnya biasa dan pohon sawonya biasa. Karena kita nggak tahu sama mempunyai sekali. aroma yang luar biasa. Betul, dan menurut kemarin simpang siur dari warga juga dan menurut keterangan dari warga, dari Pak Mangsul juga Pak Alwi itu sedikit persis sama ya, kayak make sense gitu loh. Iya. Ya kadang juga dari tempat makamnya itu dulu waktu masih kecil ya ingat lah
memangnya karena nggak seperti makam umumnya gitu, dan juga nggak ada tulisannya, bahkan juga pengamen nungguin waktu itu pernah. Iya nungguin, Makam. kirain rumah biasa, nggak tahu sih makam, karena memangnya juga Ya, nggak begitu saya kelihatan. sendiri juga emang nyangka ya, cuma apa ini tadinya maksudnya sebelum di rumah ini Tadinya ya mungkin ya memangnya apa lahan kosong sih sebelum cuma apa memang tanahnya sudah wakaf ya dari keluarga besar ya memangnya di sini tempatnya buat Ini untuk sebul makam. ini ngomong-ngomong Bapak, untuk makam Kumpi yang di samping Kumpi Mertua ya, Iya. itu saat ini dibuka untuk umum atau untuk khusus berziarah khusus atau untuk dibuka untuk umum atau bagaimana Bapak? Ya kalau memang kadang beberapa orang hanya yang tahu sih, ya kadang ya dia ziarah juga, cuman kan terkadang ya karena memang kembali lagi orang sebagian yang tahu, sebagian juga enggak. Nah, jadi kan ini masih penasaran itu Pak, peziarah itu memang sengaja apa maksudnya dirangkul oleh para den itu sendiri, atau memang ziarah itu tahu tempat ini sebelumnya dari sosial media Pak, atau dari warga Pak yang menginformasikan bahwa di sini itu ada makam. Kalau dari pernah ada juga warga yang kontrak tadinya juga pernah, dia dari Cirebon pada waktu itu, dia kedorong hatinya kayak di tempat ini ada apa gitu, nggak tahu ini ada sambil makam. Dari ketukan hati Sendiri gitu datang ke sini. Itu dari warga pendatang yang tinggal ngontrak di daerah sini pernah seperti itu. Paling jauh itu di mana? Kalau misalnya peziarah yang paling jauh datang ke makam itu di mana? Orang mana? Iya paling untuk ya kadang kalau buat luar daerah sih belum ada sih ya. Cuman kadang luar daerah yang udah tinggal di sini aja mungkin. Karena memang tempat ini nggak kurang begitu banyak lah orang yang tahu. banyak keluar. Nah ini Pak Alwi, kan Pak Alwi sendiri kan pernah ngobrol ya sama aku. Tadi juga disampaikan kepada sahabat juga, katanya Pak Alwi di sini kan juga masuk peziarah ya Pak. Iya. Apa sih yang dirasain kok bisa bolak-balik ziarah di sini gitu? Jadi sebelum dan sesudahnya. Jadi rasanya gitu. Sini dan sesudahnya. Ya jadi para sahabat orang di rumah tuh juga tahu. Karena saya juga penasaran nih, setiap di sini ketemu Pak Alwi terus. Bisa aja. Gimana nih Pak Tapi Alwi? baru sempat ngobrol ya. Kayaknya orangnya malu-malu. Ini baru kali ini ngobrol banyak gitu maksudnya. Makanya ini momen benar-benar spesial. Iya. Iya bisa aja. Ya silakan Pak Alwi. Saya sih ziarah sini itu sebagaimana umumnya, baca yasin, baca tahlil, maulid, berdoa sama kayak yang lain ziarah kuburan yang kayak biasanya itu. Ada hal yang dirasain nggak sih kayak karma ya, mungkin kalau karma terlalu kompleks ya. Mungkin apa sih perbedaan Pak Alwi ya setelah ziarah atau sebelum ziarah, mungkin yang sebelum ziarah kurang tenang, terus habis ziarah tenang, kayak gitulah Pak. Ya, hatinya apa jiwanya gitu. Alhamdulillah sih semenjak saya berziarah ke sini ada aja yang tenang hatinya, makin sabar. Gitu. Intinya ada aja. Iya. Ada aja. Tapi Pak Alwi sendiri sering di sini begadang pernah? Masih tidur di sini? Alhamdulillah saya kesini cuma ziarah aja. Ya. Sebagaimana umumnya. Sebagaimana umumnya ziarah. Berarti merasakan perbedaannya signifikan ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Pak sahabat Baru Warak yang mungkin mau ziarah ke sini boleh menghubungi siapa ya? Keluarga besarnya. Nah kalau untuk harinya hari tertentu atau gimana gitu? Nggak Ya ada ya? kalau ini sih nggak ada. Paling kalau memangnya kita memangnya rombongan yang udah biasa gitu, kadang juga di hari Jumat atau di apa. Cuman terkadang kan ya hari apa aja, siapa aja yang mau ini Iya. hari Jumat gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau kita ziarah itu kan ya yang lebih tepatnya kita harus izin dahulu ya. Pasti harus izin. Dimanapun tempatnya pasti harus izin. Dan kebetulan di makam Kumpi kalau ingin ziarah itu kebetulan ke keluarga besarnya. Siapa keluarga besarnya di season 1 sudah kita sebutkan semuanya. Boleh dicek lah. Oke. Nah, jadi
Ada yang mau disampaikan lagi nggak Bapak? Udah. Udah? Iya. Nah, ada hal menarik lagi nggak Bapak yang mungkin terlewatkan dari kita? Nggak ada mungkin. Belum ada. Cukup sampai di sini. Nah, jadi sedikit eksplor kita malam ini tuh di sini ya, sahabat. Jadi memang kemarin tempat yang kita lewatkan sangat terlewatkan, ternyata sangat kita meaningful belum banget. tahu. Saya banget nggak bisa memetik pohon sawo ini karena belum ada yang mateng. Jadi minggu depan. Ya, mungkin minggu depan mungkin boleh ya. Nah, jadi terima kasih ya Bapak. Terima kasih telah diantarkan ke tempat yang wow, dan juga istimewa. dijelasin juga. Nah, Saya tidak lupa untuk mengucapkan ini benar-benar momen spesial karena ada kado spesial yang saya siapkan untuk kakak sendiri. apa tuh? Apa tuh? Penasarannya? Penasaran dong. Siap. Nanti saya siapkan kado spesial itu. Apa itu? Jadi deg-degan. Iya, penasaran kan? Penasaran banget. Sama. Oke, apaan tuh? Nah, gimana sih? Nah, oke. Nah, Nah, jadi Bapak terima kasih banyak telah diantarkan ya. Terima kasih telah dijelasin juga, ternyata ceritanya sangat bagus. Keren banget. Menarik banget ya. Istimewa. Iya. Mungkin kalau untuk cerita-cerita selanjutnya kita ngobrol di belakang kali ya. Iya. Boleh ya? Boleh ya? Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nah, jadi apa kejutannya? Apa kejutannya yang sudah aku tunggu-tunggu? Waduh. Penasaran kan? Penasaran apa Bapak? Jadi kejutan pada malam hari ini ternyata nih Kak, di hari yang spesial ini, kita kedatangan tamu fans kita. Oh, lagi siap-siap di belakang Kak? Saya ritualkan dulu. Aduh, aku nggak akan lihat. Oke, Aku nggak akan lihat. 1, 2, 3, oke. Sling gitu ya. Oke, sip. Kita jadi semangat Kak. Jadi semangat, keren. Salah satu fans yang mengikuti konten kita. Oh ya, Iya. benar Kak? Iya. Wow, mungkin dikenalin dulu dong. Boleh. Iya, pasangan saya, nama saya Setu Widodo, panggilannya Tio. Rumah saya di Ujung Harapan, pas banget di Asam 3, dekat Jajur Ali, cerita kapal tadi sebelumnya. Ujung Harapan. Nggak tahu. Aku nggak tahu. Nah, Mas Tio, Iya. mau nanya sebentar nih, boleh ya? Boleh ya. Kenal gimana kalau bisa kenal tentang Paguyuban Warga-Warga? Oh, kebetulan kita kan pecinta sejarah juga ya. Lihat YouTube pencarian itu kita terusin sejarah yang belum lama ini sejarah Bekasi, tiba-tiba langsung nongol Warawiri. Nah, kita lihat kebetulan pernah belajar ke Kumpi Kuyu Sembilangan. Iya, betul, iya. Saya lihat itu kan di situ kan masih simpang siur sejarahnya kan. Ada yang bilang beliau istrinya Mbak Priok gitu kan, ada yang sana sini gitu kan. Kebetulan saya lihat beliau tuh masih kakeknya dari Al Mukarram Kuitang Habib Ali. Iya, Nah, saya tuh langsung terkejut banget, masya Allah gitu kan. Terus kedua di Kumpi Sembilangan Harapan Indah tuh. Saya pernah ziarah di situ sekali, 2 kali gitu kan. Alhamdulillah banget, orang ini udah pernah profilnya juga kan, pernah ziarah, jadi saya juga tahu gitu. Nah gitu awalnya. Keren. Haru Kak. Nangis boleh nggak sih, editor? Pernah lagi apa? Maksudnya di dalam konten Paguyuban Warga yang menarik konten apa sih? Yang menarik itu yang di Kumpi Kuyu. Nah itu kan kalau kita terus ini itu ada 5, itu agak iseng juga Mas, walaupun berlima agak ramai gitu kan. Jalannya aksesnya sama situasi itu deg-degan gitu kan. Bismillah aja udah. Sampai kita naik motor itu blok-blokan kan namanya. Iya, bener. Perairan gitu kan. Nah, Iya. saya tertarik sama rumah sebelah kiri. Nah, apa ini ada penghuninya apa gimana? Saya bilang aja Pak, udah saya lewat aja dah gitu kan. Wow, keren. Saya benar-benar maksudnya ini Pak Tio ini emang sengaja khusus datang kali Ya, khusus bener pengen tahu sejarah yang di sini di kampung itu. Kebetulan kan itu masih satu jalur Ujung Harapan ini, masa iya. Kita Ini nggak tahu. dari rumah atau dari mana? Kebetulan kita habis pulang kerja, langsung ke sini gitu. Habis pulang kerja Kak, langsung ke sini gitu.
nggak nyangka Merasa kan. sangat terharu aku. Bener-bener. Maksudnya apa? Dia apa? Saking pengen niatnya mungkin ingin melihat konten kita dan ingin utamanya tuh bersilaturahmi Iya, dengan benar. kita. Jadi aku pengen nanya Pak Tio. Iya. Jadi pendapat Pak Tio tentang konten kita tuh gimana sih setelah nonton beberapa konten kita yang menurut Pak Tio itu menarik gitu? Apa ya, buat saya pribadi ya takjub aja gitu kan, maksudnya ya namanya kita kerja sama sejarah kan, jangan lupain namanya sejarah gitu kan, para wali gitu kan. Coba gitu ya, udah gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monaden. Jadi mungkin sebelumnya kemarin untuk podcast pertama barangkali ya mengenai makam keramat Kumpi Metua Kaliabang Dukuh. Jadi akan kita buka atau mungkin barangkali saya akan kasih pemahaman atau juga penjelasan bagaimana apa yang terjadi di kampung ini yang tadinya mungkin wahnya seperti apa kan gitu, istimewanya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa saya jawab wahnya seperti apa. Semua dijawab atas izin Allah. Kalau yang diizinkan semua atau mungkin dari keluarga besar di sini mengatakan silakan, maka saya buka. Insya Allah mudah-mudahan saya buka yang dengan versinya dari saya yang lebih muda. Mudah-mudahan kebuka nih tabirnya nih, atau mungkin apa yang orang pada penasaran terkait kampung Kaliabang Dukuh keistimewaannya, mudah-mudahan semua kita buka. Amin. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ini Pak Raden, ya kan, kebetulan kita juga didampingi oleh Pak Tio. Ini salah satu fans dari Pak juga. Penggemar ya Pak. Jadi seperti itu juga di sini. Jadi kita podcast kali ini tuh beramai-ramai ya. Ngomong silaturahmi juga. Nah, kan kemarin kita sempat ngobrol sebenarnya Pak ya di makam Kumpi Metua ya. Tapi kan ada beberapa mungkin pertanyaan yang belum ungkapkan. Iya betul, yang belum bisa diungkapkan, belum bisa ditanyakan. Nah mungkin dari acara podcast kali ini kita akan mempertanyakan mungkin yang sedikit kompleks ya, akan sedikit mendalam gitu ya. Dan dalam-dalam. Saya ingin menanyakan Pak, apa saja sih tradisi atau warisan yang dijaga oleh generasi dari Kumpi Metua ini Pak? Yang sampai saat itu ini masih belum terungkap gitu. Atau mungkin sampai saat ini masih lekat, masih lekat Penasaran dengan masyarakat sekitar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin di kampung sini kan di makam gitu ya, khususnya tuh diadain acara mauludan, dimana waktu mungkin cerita dari pengurus makam sebelumnya bahwa saya mendengarkan cerita beliau almarhum daripada Wajah itu bercerita kepada saya sebelumnya bahwa sebelum meninggal nih banyak bercerita tentang masalah makam Kumpi Metua Ecok atau Metua Kaliabang. Jadi apa yang disampaikan itu versi daripada Wajah waktu masih hidupnya itu bahasanya di kampung sini nih atau di makam sini diadain acara mauludan. Nah, generasi daripada sebelumnya Wajah itu bahwa diadakan di makam tersebut mauludan. Cuma mauludan ini berbeda versinya. Jadi mauludan itu kan mungkin ada yang mengatakan maulid gitu ya. Jadi mauludan ini di sini sebelum diadakannya di Cirebon, maka di Kaliabang Dukuh khususnya di makam Kumpi Metua itu udah dilaksanakan. Jadi malamnya ini di sini dilaksanakan malamnya. Jadi di Cirebonnya baru pagi keterangannya gitu, karena di sini menurut keterangannya itu tertua, makam ini tertua, jadi diadakannya acara mauludan. Tapi juga untuk generasi yang sekarang saya pada rekan-rekan nih diadainnya acara satu suro atau satu muharram gitu, sama, cuma perbedaannya itu lebih kepada generasi yang sebelumnya itu ya tradisinya gitu kan, kayak sedekah bumi gitu kan gitu, terus ada bebaritan, jadi masih tradisi dulu, tradisi kental, masih kental tradisi dulunya masih ada, cuman masih generasi, jadi kita nggak ninggalin, ibaratnya tuh bahasanya pitua orang dulu masih dipakai
di sini gitu. Jadi mungkin tradisi-tradisinya nggak dihilangin, itu aja. Masih dipakai di sini. Raden ini kan di Kumpi Metua ini kan salah satu makam kumpi yang menurut kesaksian warga dan juga keluarga itu kan tertua ya. Nah, jadi tentang berbicara tentang karomah ya kita Pak Raden ya, sedikit berbicara tentang karomah ya. Ada nggak sih pengaruh karomah itu terhadap warga? Kalau menurut saya sih dampaknya luar biasa. Kalau karomah tadi yang mungkin pernah ada diceritakan dari Ketua RT 04 RW 09 itu artinya pernah bercerita bahwa kampung ini bagaikan pumbul gitu. Kalau pumbul orang Betawi bilang mah orang Kaliabang pumbul. Pumbul itu ngapung dia gitu, ngapung gitu, ngapung. Jadi pada saat dulu memang ini kampung ini kayak pulau. Pulau. Jadi pas memang udah ya pembangunan gitu kan. Sekarang udah pula pembangunannya dari kiri kan, tadi kan tengah-tengah nih. Nah, perumahan sana, perumahan sini, kiri kanan tuh perumahan. Jadi itu kalau ada banjir di sekelilingnya, di sini nggak banjir. Jadi kampung kayak pumbul. Mungkin kalau menurut saya karomah daripada sohibul makam, apa sohibul tempat. Ya mungkin karena beliau orang soleh, orang soleha, manusia hidupnya baik di alam dunianya, sehingga mungkin Allah angkat derajatnya, mungkin kebaikannya, sehingga dampaknya ya kalau mau banjir mah namanya daerah sono banjir ngapa sini kagak kan gitu, pasti banjir kan bareng-bareng sama banjir, ini kagak berarti ada pumbul, mungkin bukan pumbul itu bahasanya ada kebaikan orang soleh, orang soleha dijaga karomahnya, itu dibilang seperti itu karomahnya. Oh iya, ini Pak saya mau nanya, boleh nggak disebutin apa silsilah bila berkenan nih ya, silsilah Kumpi Metua itu dari generasi ke generasi, boleh nggak Pak disebutin? Keturunannya gitu maksudnya. Yang mungkin Pak Raden tahu ya, Pak ketahui. Yang Pak Raden pahami dan ketahui. Kalau yang mungkin saya ketahuin, yang saya pahamin gitu. Cuman kan ini cerita. Kalau saya ngalamin kejauhan 200 tahun kan gitu. Cuman kalau cerita, mudah-mudahan cerita ini baik, benar. Dari cerita bapak saya yang usianya udah hampir 80, terus wajah iya almarhum usianya pun juga hampir udah 80 udah meninggal. Beliau bercerita tentang masalah silsilah keluarga daripada Kumpi Mara bin Bola, Kumpi Metua Ecok binti Makil. Jadi keluarganya beliau itu yang saya tahu itu ada di Jatinegara Kaum. Jatinegara Kaum, jadi keluarga besar. Jadi dari Rawagelam, bukan cabang Gelam, Rawagelam, adanya di Jakarta Timur kalau nggak salah, Jakarta Timur. Nah, beliau itu datang ke daerah sini karena dulunya ini kan kampung sini sawah gitu kan. Nah, ceritanya itu datang ketemu sama yang namanya Bapak Mara, menikah, keturunannya. Kalau keturunan silsilahnya beliau yang saya tahu itu dari Banten, terus dari Cirebon. Kalau bahasa ceritanya gini, kalau diceritain sama Wajah Iya bahwa Kumpi Ecok itu bangsa Ateng. Kalau Ateng kan pendek-pendek. Bangsa Raden, keturunan Raden gitu, bangsa Ateng. Jadi bangsa Ateng itu bangsa Raden, bangsa keturunan orang-orang kecil tapi orang keturunan Raden gitu. Makanya dia keluarga besar, karena nggak bisa, zaman itu kan nggak ditelusurin silsilahnya kemana. Cuman pengetahuan daripada pengurus makam Wajaya itu mengatakan bahwa keturunannya ada di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Nah, jadi dari keluarga bangsa Ateng dia. Jadi mungkin katanya ada yang mau ditanyakan kepada Pak Raden mungkin Pak, yang ingin diketahui lah, penasaran gitu ya. Tadi nyimaknya banget fokus gitu banget. Ya. Iya. Jadi udah disampaikan nama Om ini, jadi saya udah tahu dari Banten atau Cirebon Om ya. Masya Allah banget kan. Terus keturunan dari mana? Jatinegara Kaum. Jatinegara Kaum. Dekat Pangeran Sangya apa? Kalau itu keterangannya dari Syah Ahmad Pangeran Jakarta, keluarga daripada Kumpi Metua Ecok, keluarganya. Cuman kan kalau kita detail silsilahnya, memang sampai saat ini nggak dibuka sama dari keturunan gitu. Mungkin karena memang makam ini sejarahnya itu tertutup, nggak boleh dibuka dari dulu. Cuman pas generasi saya mungkin saya diserahkan kepada Wajah Iya bahwa memang ada videonya sebelum almarhum meninggal. Saya diserahkan tentang makam diurus bukan diurus itu ibaratnya diurus
hal-hal ininya ya urusin makamnya, dirapiin, mungkin ngepel, nyapu kan gitu. Jadi Wajah berpesannya seperti itu. Video pada saat sebelum meninggalnya Wajah itu menyerahkan makam ini ibaratnya turun temurun barangkali ya, harusnya generasinya. Nah generasi yang ini generasi yang cowok, dari sebelumnya kan ada yang dari almarhum Aji Syaini, terus di situ ada almarhum Ibu Jebeng, termasuk Kumpi Mirem juga pernah ngerasain di situ, Kumpi Mirem. Jadi termasuk Ibu Isah terakhir di Wajah. Nah ini generasi yang dari yang cewek cowok untuk yang ngurus, baru generasi saya yang muda gitu. Cuman nggak saya pribadi, rombongan kalau saya mah bahasanya nggak pribadi gitu. Tapi memang ziarah itu Kalau dari dulu umum, cuman karena makamnya di tengah kampung, penduduknya padat, rumahnya aja model kayak tempatnya kayak rumah gitu kan. Makamnya itu nggak kayak umum yang lain, makamnya itu misalkan ada pendopo atau mungkin dibuka, ini enggak. Mungkin ada kisah cerita, ada banyak orang ke situ juga disangkain rumah biasa, ada orang ngamen. Saya lagi siang-siang nih, saya di situ ada orang ngamen, gunjeng. Pas kita buka dia kaget, lah kuburan katanya begitu. Ditanya. Jadi makam itu kan memang dibilang kenapa nggak dibuka? Mungkin khawatir orang pada salah paham. Mohon maaf, mungkin pada minta yang aneh-aneh, namanya perkembangan zaman. Kalau orang lagi susah, sulit, datang ke situ katanya karena ada karomahnya, ada keberkahannya, datang sowan ke situ, kebaikannya datang. Takutnya salah paham atau keluar daripada koridor jalurnya gitu. Ada yang baru tanyakan lagi? Udah. Nah sekarang ganti aku yang nanya ya Pak. Kan kalau ini sebenarnya kan dibuka untuk umum. Nah, semisal mungkin kalau ada dari sahabat yang mau berkunjung ke sini, itu kan menemui Pak Raden pastinya ya? Kalau gimana? Kalau saya sih fleksibel aja ya, karena masih ada istilahnya makam keluarga. Saya nggak ngerasa istilahnya jadi, kalau kayak orang mau bahasa juru kunci, lah bukan. Kegedean jadi juru kunci, bahasanya begitu. Saya sebagai mungkin nganterin dah, kalau juru kunci terlalu hebat kan gitu ya. Lah muda saya, ntar diselampang orang kalau kata orang Betawi mau gaya-gayaan ini dia kan gitu. Jadi saya ya persilahkan. Mungkin lebih apa ya? Jadi biar sahabat itu lebih tahu. Jadi kalau untuk mau ke sini tuh ada tujuannya, kita isi dulu ke si ABC gitu, atau isi dulu. Kalau saya Ustadz arahkan ke Bapak Marwi. Samping makam itu namanya Bapak Marwi, ketua saat ini ketua PAC Bekasi. Jadi ibaratnya dia orang terpandang, orang baik, yang insya Allah memang beliau terbuka. Kalau mau ziarah izin, walaupun memang mungkin beliau nggak ada, mungkin ada keluarganya, silakan diizinin. Tapi emang nggak digumbok atau nggak dikunci, dipersilahkan gitu. Ya. jauh itu dari mana? Banyak, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Banten, dari Surabaya. Jadi mungkin keturunannya, keluarga besarnya kan gitu. Mungkin dengan konten ini barangkali ya ada keluarga besarnya yang jadi tahu, oh gitu. Keluarga besar jadi tahu bahwa ada makam Kumpi di Metua Kumpi Marabin Bola, Kumpi Metua Ecok Binti Makil, ada di sini, berarti ada makam yang baik kan gitu, orang soleha yang ada di sini. Jadi itu pertanyaan yang sekiranya kita tanyakan mau karena emang sebelumnya tuh sebenarnya untuk pertanyaan yang basic itu udah kita tanyakan di konten sebelumnya, dan kebetulan alhamdulillah banget itu dijawab oleh keturunan beliau langsung ya. Pak Raden ya waktu kemarin ya. Jadi Pak Raden, sebelum kita tutup di sesi ini, ada yang mau disampaikan nggak Pak ke sahabat mungkin, atau ke seluruh ke masyarakat atau ke sahabat atau ke siapapun lah, atau pesan-pesan Kalau saya sih berpesan mungkin gini ya, kalau dari Kumpi lah mungkin nanti sampaikan ke saya, bahasa gini, kita jaga ini kampung kita. Mungkin yang pada ziarah, sebelum ziarah kita laksanakan ibadahnya dulu. Jadi memang bahasanya nih kalau dari sini mengatakan bahwa molimo dijalanin yang benar. Makanya kalau mungkin ada bukit sejarahnya itu di sini, itu di kampung sini susah masukin orang-orang yang karena dia punya pakem sendiri.
mungkin beliau ini karena memang orang soleh, orang baik, pakemnya itu keyakinan. Jadi pada saat nggak boleh sombong, nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh takabur, sampai bahasanya berbuat zina, menjalankan yang 5, menjauhkan yang 5. Kan mau 5 kalau kata orang Jawa mah. Nah, dengan itu maka ya silakan berjalan, cuman memang agak sulit, nggak diizinin. Baru saat ini aja dibuka dan diizinkan. Tadinya sebelumnya agak susah. Mau jangan kata podcast, masuk aja juga ribet. Dulunya nggak dulu banget, mungkin ya sekitar tahun-tahun 90-an itu nggak bisa. Banyak juga cerita-cerita tentang sejarah di makam yang aneh-anehnya kan gitu. Apa tuh Pak salah Salah satu? satunya Kalau yang saya tahu, kalau ada orang ziarah ke makam Kumpi nih, datang nih zaman dulu, setahu saya juga ngalamin, orang itu niatnya nggak baik. Bahasanya ada kodok lentung. Kalau kodok lentung kan gede ya. Kalau kodok biasa mah kecil. Kodok lentung kayak orang gitu. Jadi kalau iya ada air tempayannya juga di pojokan. Jadi orang banyak ngambilin airnya. Air sejarah apa ibaratnya air karomah. Yang mana air itu mungkin bisa jadi dinikmatin yang tadinya mungkin nggak, bukan buat haus aja bang. Ya mungkin apa ya, air karomah, air kebaikan. Mungkin karomah kebaikan dari seseorang yang dimakamkan tadi, Kumpi tadi, sehingga mendatangkan kebaikan gitu. Cuman kalau kita niatnya nggak baik, ditongolin yang hal anehnya gitu. Misalkan wujudnya Wujud apa tuh? ya Kodok. ada kodok, kalau ada yang ngomong nih ada kodok, ada macan, macam-macam katanya gitu. Jadi ada yang aneh-aneh kalau kita niatnya nggak benar. Kalau kita niatnya baik ya alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu. Kalau zaman dulu kan emang tempatnya serem gitu. Kalau sekarang kan jadi kayak rumah, dulu kan ketutup gitu. cerita tentang makam Kumpi Aromanya kayak gimana? Kalau air sih udah banyak yang ngerasain ya. Karena mungkin kalau saya cerita, saya itu ketemu dah bahasanya, isyarahnya ketemu Kumpi itu, beliau mengatakan bahwa nitong air gua gitu. Lo lihat air gua, ntar kalau misalkan ini air, ini memang airnya itu kan bukan air, jadi air satu toren, satu sumur yang dimana keluarga besarnya itu pengen punya sumur di situ. Dari tahun ke tahun sampai udah pada meninggal, air itu nggak diwujudin buat sampai ada sumurnya. Nah generasi yang ini kita itu sampai kita bikin cuman kagak bisa gali, karena bahasa yang punya rumah kayak Pak Marwi mengatakan bahwa dari sini aja, dari rumah gua sumurnya nanti ditaikin ke toren, jadi belah dua gitu, 2 pipa masuk ke satu pipa ke rumah beliau mah rasanya sama air sumur bagaimana rasanya, tapi pada saat ngelewatin makam, nah itu air itu berubah dari rasanya agak manis-manis gitu kan. Terus yang tadinya nih bahasanya dia sakit ini bocah gitu, kalau kayak orang mah sakit pilek atau apa, tapi pada saat dikasih air itu dengan kita baca bismillah, air itu orang itu sembuh atas izin Allah, sembuhnya gitu atas izin Allah, bukan berarti atas manusia yang mungkin penyambung media. Jadi disebut kalau karomah. Banyak yang ngambilin, ada yang ngambil segalon misalnya orang, ada yang sedrigen, sekarang rame ngambilin gitu, ngambil airnya. Tadinya nggak ada, mungkin karena isyarahnya orang-orang sebelumnya pengen punya sumur. Ternyata alhamdulillah dengan generasi yang sekarang ini rame-rame itu ada sumurnya. Sumur itu tapi bukan sumur digali, satu toren, cuma hasilnya toren itu bisa pada satu toren. Rumah yang tadi mah airnya sama, rumah Pak Marwi, air yang lewat toren itu yang lebih enak airnya. Bisa beda begitu kan? Iya, guys. Ya itu sedikit cerita yang tadi ya. Yang tadi di awal Yang yang tadi banyak. saya cobain juga ya. Fokus. Ya. Oke, jadi sahabat, mungkin pada malam ini pertanyaan-pertanyaan kita tuh udah terjawab, belum sempat ditanyakan di season yang pertama atau di minggu yang lalu. Jadi ini juga udah malam, ya sudah waktunya untuk beristirahat, dan kita akan tutup tutup video kali ini. Ada kesan-pesan mungkin dari Mas Tia? Perdana ngikut Perdana konten ini ngikut. gimana? Pesan-pesannya. Alasannya ya kita lebih luas aja biar tahu sejarahnya makam-makam para wali gitu aja gitu sih. Keren. Ya, tapi Bapak Raden, Kalau saya pesan-pesan saya khususnya di sini ya, di makam sini, bahwa kita jaga silaturahmi dan juga untuk keluarga besar di Kalibang Dukuh, jangan kita berpikiran negatif. Mari sama-sama
kita jaga makam Pumpi Metua dari keturunan yang 1, yang 2, yang 3, yang 4 sampai yang ke-5 sampai yang ke-6 anak cucu Indonesia sekarang, mari bareng-bareng. Yang guyup jangan ngeliatnya ke saya, ngeliatnya ke sono ke makam. Kalau ngeliatnya ke saya manusia muda, salah. Jadi tujuannya ayo bareng-bareng. Kita mudah-mudahan setelah kita datang ke Pumpi, barangkali mudah-mudahan yang tadinya nggak baik kita bisa insya Allah jadi baik. Karena makam walinya Allah dengan konten ini, di mana makam-makam yang memang bersejarah, makam-makam keramat, mudah-mudahan ada kebaikannya berkaromah. Maka untuk khusus orang kampung sini, kita jaga nih makam ini bareng-bareng. Jangan misalnya, oh lo keturunan, enggak, kita bareng-bareng, mau siapa kayak. Jadi tanpa terkecuali, mau dia keturunannya, mau bukan, bareng-bareng. Itu pesan saya mungkin gitu aja.